Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Ayuswara dengan NIM J3J2177479. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kajian pengembangan bisnis saya yang berjudul Pengembangan Bisnis Frozen Yogurt pada KPSBU Lembang. Hal yang melatar belakangi kajian pengembangan bisnis ini adalah usaha peternakan sapi perah merupakan salah satu usaha agribisnis yang berpotensi untuk dikembangkan di Provinsi Jawa Barat. Peternakan merupakan bagian dari pertanian yang menghasilkan pangan. Pangan yang dihasilkan dari peternakan dikenal sebagai penghasil protein hewani yang bernilai gizi tinggi seperti susu. Salah satu produk olahan yang terbuat dari susu adalah frozen yogurt yang mana dapat meningkatkan minat masyarakat Indonesia untuk mengkonsumsi susu sapi. Adapun tujuan dari kajian pengembangan bisnis ini adalah merumuskan ide pengembangan bisnis pada KPSBU menggunakan matriks IE, serta menganalisis penerimaan dan pendapatan KPSBU melalui analisis laba rugi dan analisis RC rasio. KPSBU Lembang beralamatkan di Jalan Kayu Ambon nomor 38 Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Tanggal berdirinya yaitu pada tanggal 22 Mei 1971. Pelopor pendiri KPSBU Lembang yaitu Maijen R. Subiantoro dan istrinya yang bernama Afwani Subiantoro. Visi dan misi KPSBU Lembang. Visi: menjadi koperasi susu terdepan di Indonesia dalam menyejahterakan anggota. Misi: menyejahterakan anggota melalui layanan prima dalam industri persusuan dengan manajemen yang berkomitmen. KPSB Lembang memiliki 3 sumber daya perusahaan. 1. Sumber daya fisik, 2. Sumber daya manusia, dan 3. Sumber daya keuangan. Sumber daya fisik terdiri dari bangunan, kandang, mobil, dan mesin. Sumber daya manusia yaitu KPSB Lembang memiliki 310 orang karyawan dengan jam operasional yang dimulai dari pukul 7 pagi hingga pukul 5 sore. KPSB Lembang memiliki sumber daya keuangan berupa simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan khusus, dana cadangan, dan hibah. Struktur KPSBU Lembang. KPSB Lembang terdiri dari ketua pengurus, sekretaris, dan bendahara, serta dibawahi oleh beberapa kepala bagian dan anggota di dalamnya. Perumusan ide pengembangan bisnis dengan mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal melalui analisis matriks IE. Dari hasil analisis matriks IE ditunjukkan perpotongan titik X 3,18 dan titik Y 2,93 KPSBU berada pada sel 4, yaitu grow and build. Strategi yang intensif, pengembangan pasar dan pengembangan produk atau integratif ke depan, belakang, dan horizontal, dapat menjadi pilihan strategi yang paling tepat. Strategi yang digunakan untuk ide pengembangan bisnis pada KPSBU adalah pengembangan produk baru, yaitu frozen yogurt. Selanjutnya ada alur ide pengembangan bisnis. Permasalahannya yaitu pengembangan produk kurang maksimal, identifikasi matriks IE-nya yaitu pada sel 4, grow and build. Prioritas strateginya yaitu strategi intensif pengembangan produk, ide pengembangan bisnisnya yaitu frozen yogurt. Perencanaan rumusan ide pengembangan bisnisnya yaitu dibagi menjadi 2, yaitu perencanaan non-finansial dan perencanaan finansial. Perencanaan produk. Produk yang akan dipasarkan yaitu frozen yogurt dengan merek Froyo-Time, memiliki 2 varian rasa yaitu original yogurt dan strawberry yogurt, memiliki tekstur yang lembut dan dikemas menggunakan paper bowl berukuran 250 ml, serta memiliki keunggulan yaitu tidak menggunakan bahan pengawet dan disajikan dengan potongan buah-buahan segar di atas yogurtnya. Selanjutnya ada analisis pesaing. Analisis pesaing dari Froyo-Time ini yaitu Jeko dan Sorcelli. Perencanaan pemasaran, strategi STP. Segmentasi geografisnya yaitu dipasarkan di Bandung, tepatnya di Lembang. Segmentasi demografisnya yaitu anak-anak, remaja, dan dewasa yang berusia 8-60 tahun. Segmentasi psikografisnya yaitu konsumen dengan gaya hidup praktis dan sehat. Targetingnya yaitu anak-anak, remaja, dan dewasa berusia 8-60 tahun. Positioningnya yaitu merek yang ditetapkan yaitu Froyo-Time dengan tagline Never Settle for Just One Scoop, memposisikan sebagai frozen yang segar dan sehat. Selanjutnya ada bauran pemasaran 7P. Yang pertama ada produk. Frozen yogurt bermerek Froyo-Time ini merupakan produk olahan susu yang dibuat menjadi yogurt yang disajikan dengan potongan buah-buahan segar di atas yogurtnya. Yang kedua ada price.
Harga penjualan ditawarkan yaitu sebesar 20.000 per cup. Yang ketiga ada place. Place-nya yaitu di KPSBU Lembang, Farmhouse, dan The Great Asia Afrika. Yang keempat ada promotion. Kegiatan yang dilakukan untuk promosi yaitu dengan cara memasang banner di depan stand serta menawarkannya melalui sosial media yaitu Instagram. Yang kelima ada people. Tenaga kerja bersikap jujur, ramah, disiplin, dan dapat berkomunikasi dengan baik. Yang keenam ada proses. Prosesnya yaitu dengan cara penjualan langsung atau personal selling. Yang ketujuh ada physical evidence. Meja stand dengan desain yang menarik serta kemasan produk diberi logo yang menjadi ciri khas produk akan menarik minat masyarakat untuk membeli Froyo Time ini. Perencanaan produksi. Perencanaan produksi frozen yogurt terdiri dari persiapan, pencucian cup, pasteurisasi susu, pembuatan yogurt, pencampuran yogurt dengan buah stroberi, dan penyimpanan. Kapasitas produksi yang dihasilkan dalam satu hari yaitu sebanyak 180 cup. Dan dapat dilihat di sini ada tabel rencana komposisi untuk satu kali produksi frozen yogurt, yaitu terdapat susu murni, susu bubuk, buah stroberi, buah mangga, buah leci, buah kiwi, nata de coco sebagai topping tambahan bagi yang menyukai jelly, dan ada gula pasir serta kultur yogurt. Perencanaan organisasi dan manajemen. Usaha frozen yogurt ini masih berada di bawah tanggung jawab KPSBU Lembang, sehingga tanggung jawab atas usaha ini dipegang langsung oleh pihak koperasi. Dapat dilihat pada bagian di bawah ini, KPSBU masih menjadi penanggung jawab penuh atas bisnis ini dan membawahi dua bagian, yaitu bagian produksi dan bagian pemasaran. Lalu ada perencanaan sumber daya manusia. Untuk usaha bisnis ini tidak memerlukan pendidikan khusus pada perekrutan pekerja baru, namun karyawan harus memiliki kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin dalam bekerja. Selanjutnya ada perencanaan kolaborasi. Perencanaan kolaborasi yang dilakukan yaitu dengan pemasok dan pihak mitra kerja, kerjasama dengan pemasok dalam penyediaan bahan baku pelengkap dan kemasan, serta kerjasama tersebut ditujukan agar dalam penyediaan kuantitas input yang dibutuhkan selalu ada dan tersedia. Kerjasama yang dilakukan dengan pihak mitra kerja yaitu dengan tempat-tempat wisata yang berada di Lembang. Perencanaan finansial. Perencanaan finansial pada pengembangan bisnis frozen yogurt di KPSBU Lembang ini meliputi perencanaan pembiayaan, proyeksi laba rugi, dan analisis RC rasio. Modal yang digunakan dalam perencanaan menggunakan model sendiri. Pajak penghasilan usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebesar 0,5% dari penerimaan. Perencanaan pembiayaan meliputi biaya investasi, biaya variabel, dan biaya tetap. Berikut rincian biaya-biaya yang terdapat pada frozen yogurt. Yang pertama ada biaya investasi. Biaya investasi yang dikeluarkan untuk pengembangan bisnis frozen yogurt ini yaitu sebesar Rp43.535.000. Lalu selanjutnya ada biaya operasional. Biaya operasional dibagi menjadi dua, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel pada tahun pertama yaitu sebesar Rp463.140.000. Biaya variabel pada tahun kedua yaitu sebesar Rp555.768.000. Selanjutnya ada biaya tetap. Biaya tetap pada tahun pertama yaitu sebesar Rp190.455.000. Biaya tetap pada tahun kedua sebesar Rp228.555.000. Total untuk biaya variabel dan biaya tetap pada tahun pertama yaitu sebesar Rp654.595.000. Total untuk biaya variabel dan biaya tetap pada tahun kedua yaitu sebesar Rp784.323.000. Selanjutnya adalah laba rugi pengembangan bisnis frozen yogurt. Total penerimaan pada tahun pertama sebesar Rp864 juta, pada tahun kedua Rp1.036.800.000. Untuk laba kotornya atau margin kontribusi pada tahun pertama sebesar Rp400.860.000, pada tahun kedua Rp481.032.000. Laba bersih sebelum pajak pada tahun pertama sebesar Rp209.405.000 dan pada tahun kedua Rp252.477.000. Pajak sebesar 0,5% yaitu pada tahun pertama sebesar Rp1.047.025 dan pada tahun kedua Rp1.262.385. Selanjutnya adalah laba bersih setelah pajak pada tahun pertama Rp208.357.000 dan pada tahun kedua Rp251.214.615. Analisis RC rasio pada bisnis frozen yogurt. Pertama ada total penerimaan yaitu sebesar Rp864 juta pada tahun pertama dan pada tahun kedua sebesar Rp1.036.800.000.
Total biaya operasional pada tahun pertama yaitu sebesar Rp654.595.000. Pada tahun kedua sebesar Rp784.323.000. RSA rasio yang dihasilkan pada tahun pertama itu 1,31, yang tahun kedua itu 1,32. Simpulan dan saran. Simpulan dari kajian pengembangan bisnis ini yaitu yang pertama ada rumusan ide pengembangan bisnis dilakukan dengan mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal perusahaan berdasarkan matriks IE. Posisi titik potong berada pada sel 4 yang berarti grow and build atau tumbuh dan kembangkan atau bina. Strategi intensif yang dapat dilakukan yaitu pengembangan produk. Yang kedua, berdasarkan analisis non-finansial menunjukkan perencanaan bisnis ini layak dilakukan oleh KPSBU Lembang. Perencanaan finansial menunjukkan RSA rasio pengembangan bisnis ini dapat dikatakan efektif karena dapat memberikan nilai tambah sebesar 32%. Saran untuk kajian pengembangan bisnis ini yaitu berdasarkan analisis aspek finansial dan non-finansial pada pengembangan bisnis pengolahan susu menjadi frozen yogurt di KPSBU Lembang dapat dikatakan layak sehingga diharapkan pihak perusahaan dapat merealisasikan dan menjalankan pengembangan bisnis ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.